Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita manusia menginginkan bahkan mendambakan yang namanya keadilan tanpa melihat latar belakang, baik dia miskin maupun kaya, baik dia anak pejabat maupun kita rakyat jelata. Tentunya sama-sama kita menginginkan yang namanya keadilan. Keadilan tentunya tidaklah boleh memihak. Jika keadilan memihak, misalnya tunduk kepada kepentingan penguasa, artinya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka tentunya akan lahirlah yang namanya kezaliman. Pertanyaannya, mana yang sekarang berlaku? Keadilankah yang kita rasakan atau bahkan justru ketidakadilan yang kita rasakan saat ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketidakadilan akan muncul dalam sistem buatan manusia seperti yang terjadi di negeri kita Indonesia ini. Mengapa demikian? Pertama, sistem hukum dan peradilan di negeri ini sangatlah dipengaruhi dan dilandasi oleh sistem hukum dan peradilan barat yang sekuler. Apa itu sekuler? Yaitu memisahkan aturan agama dari negara. Sekularisme barat melahirkan yang namanya sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menetapkan hukum tanpa terikat oleh ajaran agama. Sistem hukum dan peradilan telah nyata mencampakkan hukum dari Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dapat dipastikan produk hukum yang dibuat pasti tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Di sisi lain, manusia memiliki kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Atas dasar inilah wajar jika hukum yang dihasilkan oleh rekayasa pemikiran manusia semata akan menghasilkan yang namanya ketidakadilan. Hukum sangat berpihak kepada siapa yang berkuasa dengan berbagai kepentingannya. Bersamaan ini, persamaan di depan hukum menjadi tidak ada. Sebabnya, sejak awal hukum memang tidak diperuntukkan bagi semua. Inilah salah satu cacatnya hukum yang diproduksi oleh sistem demokrasi. Kemudian yang kedua, bobroknya mental sebagian aparat penegak hukum, entah dia polisi, jaksa, atau hakim. Pasalnya, dalam sistem yang jauh dari tuntutan agama atau Islam, siapapun, termasuk para aparat penegak hukum, begitu mudah tergiur oleh uang, jabatan, perempuan, dan godaan duniawi yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan keadilan. Sebab syariat Islam bersumber dari Zat yang Maha Adil, yaitu Allah yang Maha Adil telah menetapkan sejumlah aturan atau hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Orang yang melanggar aturan atau hukumnya dinilai berdosa dan bermaksiat kepada Allah. Dia bisa dikenai sanksi di dunia, bahkan bisa diazab di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fahuwa kaffaratun lah. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi in syaa'a ghaffara lahu wa in syaa'a 'adzabahu." Siapa yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lalu diberi sanksi, itu adalah merupakan penebus dosa bagi dirinya. Sedangkan siapa yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
namun kesalahannya ditutupi oleh Allah, maka jika Allah berkehendak, Dia akan mengampuni dirinya, dan jika Dia berkehendak, Dia akan mengazab dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ingatlah, saudaraku wahai kaum muslimin, wajib hukumnya kita meyakini bahwa hanya hukum Allah lah di muka bumi ini yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran surah Al-Maidah ayat 50. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan, ayat ini bermakna bahwa tak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah keadilan merupakan sifat yang melekat pada Islam. Sebaliknya, saat Islam dijauhkan dan Al-Quran tidak dijadikan rujukan dalam hukum, yang bakal terjadi adalah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, yaitu Al-Quran, merekalah para pelaku kezaliman. Quran surah Al-Maidah ayat 45. Maka daripada itulah, keadilan dan Islam adalah satu kesatuan. Tidak aneh jika para ulama menegaskan keadilan sebagai sesuatu yang tak mungkin terpisahkan dari Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Keadilan hanya mungkin terjadi saat Islam ditegakkan di muka bumi ini. Islam hanya mungkin tegak kecuali adanya kekuasaan. Karena itu dalam Islam, kekuasaan tentunya amatlah penting. Pentingnya kekuasaan sejak awal disadari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran surah Al-Isra ayat 80. Imam Ibnu Katsir saat menjelaskan ayat ini, waja'alni min ladunka sultanan nasira, dalam ayat ini dengan mengutip Qatadah menyatakan, dalam ayat ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan adanya kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong, yakni untuk menerapkan kitabullah, memberlakukan sanksi hudud Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah, dan menegakkan agama Allah. Ibnu Katsir, tafsir Quran Azim. Alhasil jamaah sekalian, tentunya untuk meraih kekuasaan sangatlah penting. Namun yang lebih penting adalah kekuasaan itu harus diorientasikan untuk menegakkan syariat Islam secara keseluruhan. Karena hanya dengan penegakan dan penerapan syariat Islam secara keseluruhan, keadilan bagi kita semua akan tercipta di muka bumi ini. Saat keadilan tercipta, tentunya kezaliman pun akan sirna di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.